Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita anime Kepikiranshi Aoyama-kun, di mana si karakter utama yang bernama Aoyama adalah seorang pemain sepak bola yang takut sama kotor. Oke, daripada basa-basi opening panjang lebar seperti orang barbar yang gak pernah sabar, selamat menonton yang giginya lebar. Langsung saja dimulai ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Adegan memperlihatkan murid kelas Aoyama sedang ada pelajaran basket. Tetapi Aoyama gak mau menyentuh bola basket karena bola itu sangat kotor baginya. Di sana ada seorang wanita yang bernama Odagiri. Dia merupakan pemain basket sekolah yang memiliki wajah yang sangat cantik. Tetapi dia payah dalam menembak bola. Saat pelajaran basket, Aoyama menunjukkan kemampuan menembak yang luar biasa. Bahkan Odagiri ingin menjadikan Aoyama sebagai gurunya. Karena Aoyama kelihatan dekat dengan Odagiri, banyak pria yang cemburu dengan Aoyama. Begitu juga para wanita yang banyak juga yang iri dengannya. Bahkan saat latihan, para wanita-wanita itu sengaja mengejek Odagiri. Karena si Odagiri itu nggak bisa masukkan bola. Kemudian Odagiri menunjukkan kemampuannya. Dan setelah berbagai percobaan, Odagiri akhirnya berhasil memasukkan bola. Dia pun sangat senang dan dia menyampiri Aoyama. Dan tanpa sengaja, dia menyentuh Aoyama. Semua yang melihat pun jadi heran dengan itu. Karena Aoyama tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Dan semua orang kini berpikir kalau Aoyama dan Odagiri itu punya hubungan yang spesial. Dan hari ini pun menjadi hari patah hati satu sekolah. Kali ini Aoyama lebih aneh lagi. Dia kini mengajak salaman wanita lain. Tetapi Aoyama langsung pingsan setelah salaman dengan wanita itu. Dan Aoyama menyadari kalau dia hanya bisa menyentuh tangan Odagiri. Karena itu, kali ini Aoyama mengajak Odagiri adu panco. Semua orang makin kaget dengan melihat itu. Bahkan juga Aoyama meminta ke Odagiri untuk dibuatkan makanan. Padahal biasanya Aoyama cuma mau makan makanan yang dibuatnya sendiri. Setelah itu, Aoyama mengajak Odagiri nonton pertandingannya. Kini, para fansnya Aoyama jadi lesu saat melihat mereka sedang berdua. Kemudian, Odagiri mengatakan kalau mereka itu nggak pacaran. Kini, para fansnya Aoyama jadi bersemangat lagi. Adegan memperlihatkan atlet judo SMA Fujimi yang bernama Tsubasa Umeya. Dia adalah andalan SMA Fujimi dalam hal judo. Jadi semua orang berharap kalau dia bisa menjadi juara nasional. Kali ini Umeya pergi ke klub sepak bola. Pelatih judo pun sangat marah mendengar itu. Karena dia berharap kalau Umeya itu akan jadi juara judo. Kemudian dia berpikir kalau Umeya ingin masuk ke klub sepak bola itu karena menyukai Goto. Umeya pun mengalahkan pelatihnya. Dan para anggota klub sepak bola kini kasihan ke Umeya. Karena Goto itu sukanya sama Aoyama. Kemudian Umeya menantang Aoyama 1 lawan 1. Setelah itu, Umeya selalu mencoba untuk dekat dengan Goto setiap saat.
Para anggota klub sepak bola pun jadi terharu melihat perjuangannya Umeya. Kini Umeya menyadari kalau Goto hanya menyukai Aoyama. Karena itu, dia mencoba membuat Goto sebisa mungkin dekat dengan Aoyama. Bahkan kini, Umeya, Goto, dan juga Aoyama jalan bareng. Di sana mereka bertemu juga dengan Odagiri. Kemudian Umeya mencoba membuat Goto berduaan dengan Aoyama. Tetapi saat Goto berdua dengan Aoyama, dia hanya diam-diam saja dan mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, semua orang jadi kagum dengan sikap jantannya Umeya. Kali ini pelatih klub sepak bola akan mengadakan camp pelatihan. Para pemain pun sangat senang mendengar itu. Saat Zaizen di rumah, ayahnya yang kaya itu mengatakan kalau dia itu nggak berguna masuk ke camp pelatihan. Karena Zaizen itu nggak berbakat sepak bola. Untungnya, adik Zaizen yang bernama Karin melarangnya. Dan ayahnya nggak jadi ubah aturan sepak bola. Kemudian pelatih datang ke rumah Zaizen. Dia meminta bantuan keluarga Zaizen. Karena itu, seluruh siswa SMA Fujimi bisa ikut ke camp pelatihan mereka. Bahkan, ada juga sebuah jet yang mengantarkan sepatu ke Zaizen. Camp pelatihan pun dimulai. Mereka kini main bola di pasir. Di sana, Goto menunjukkan bakat terpendamnya yang jago main sepak bola. Setelah itu, mereka mencoba berenang. Ternyata, keluarga Zaizen itu membangun tembok agar para murid nggak berenang jauh-jauh. Dan kini, camp pelatihan mereka pun berakhir. Kini ada seorang wanita yang bernama Kozue Kurata menyampiri Aoyama. Semuanya jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita itu? Karena sangat penasaran, Zaizen, Tsukamoto, dan kawan-kawan pergi menyelidiki Aoyama. Mereka diam-diam mengintai Aoyama untuk mencari tahu di mana Aoyama tinggal. Sayangnya, Aoyama menyadari mereka, dan Aoyama pun mencoba menjauh. Tapi, Zaizen dan kawan-kawan gak mau menyerah. Mereka terus mengejar Aoyama. Dan setelah mengintai sampai malam, akhirnya mereka menemukan rumahnya Aoyama. Ternyata di sana ada pria yang bernama Seigo Ibuki. Dia adalah pemain Jepang yang direkrut oleh tim asal Spanyol. Ternyata itu adalah rumahnya Ibuki. Aoyama di sana hanya untuk memasak makanan ke Ibuki. Itu semua karena Aoyama kalah dalam duel sepak bola dengan Ibuki. Keesokan harinya, Aoyama bolos latihan. Zaizen dan Goto pun mengejarnya. Ternyata Aoyama pergi ke tempatnya Takechi. Di sana ada juga Ibuki yang main di tim sekolahnya Takechi. Aoyama pun menantang Ibuki duel. Mereka bertanding 3 ronde. Ronde pertama, Ibuki yang menang. Dan ronde kedua, Aoyama yang menang. Setelah itu, mereka menyudahi duel. Kali ini, saat tim sepak bola SMA Fujimi latihan, pemain yang bernama Sakai tiba-tiba jadi sangat populer. Itu semua karena dia mengganti gaya rambutnya. Teman-temannya pun jadi iri dengannya. Bahkan sekarang para wanita mulai mendekati Sakai.
Sukamoto pun jadi super iri dengannya. Dia mencoba untuk membuat temannya kembali normal seperti sebelumnya. Tetapi malahan, sekarang para wanita mulai mengajak Sakai berkencan. Karena kini banyak penggemarnya Sakai, performa bermain Sakai semakin meningkat. Bahkan kini Sakai mengambil tempatnya Zaizen sebagai seorang striker. Dan juga kombinasi Sakai dan Aoyama itu sangat bagus. Zaizen pun merasa iri dan marah dengan itu. Dia nggak senang kalau posisinya sebagai striker diambil oleh Sakai. Dan hasilnya, saat pertandingan berlangsung, Sakai jadi striker. Dan mainnya itu sangat hebat. Saat Zaizen di rumah, ayahnya mengatakan jika Zaizen terus menjadi cadangan, maka dia nggak boleh main sepak bola lagi. Karena itu, Zaizen meminta bantuan Goto untuk melatihnya. Zaizen pun latihan sampai larut malam. Dan ayahnya pun datang ke tempat latihannya Zaizen. Setelah melihat kerja keras anaknya, ayah Zaizen pun berniat menyuap pelatih agar Zaizen bisa masuk tim inti. Goto pun marah mendengar itu. Saat latihan hari berikutnya, ada seseorang yang menghina Sakai. Dan mental Sakai pun jadi makin lemah. Sukamoto yang mengetahui hal itu pun membujuk Sakai agar dia kembali seperti semula. Dan Sakai secara perlahan kembali seperti menjadi dirinya sebenarnya. Kali ini ada beberapa orang yang kelihatannya seorang pencari bakat datang ke tempat Aoyama. Teman-teman setim Aoyama sangat mendukung jika Aoyama pindah ke tim yang lebih besar. Karena mereka semua ingin Aoyama jadi orang yang sukses. Hari ini ada sebuah pertandingan. Tetapi Zaizen mulai bertingkah aneh. Teman-teman setimnya menduga kalau hari ini adalah hari peringatan meninggalnya ibunya Zaizen. Karena itu, mereka ingin membuat Zaizen mengeluarkan performa terbaiknya. Pertandingan pun dimulai. Tim lawan yang punya pertahanan yang tangguh berhasil membuat gol melalui sebuah serangan balik. Setelah itu, mereka terus bermain bertahan sampai babak pertama pun habis. Di babak kedua, tim lawan berhasil mencetak gol keduanya. Aoyama memarahi Zaizen karena dia bermain buruk hari ini. Setelah itu, permainan Zaizen jadi semakin berkembang. Tetapi tetap saja mereka tidak bisa menembus pertahanan lawan. Akhirnya pertandingan hanya menyisakan 5 menit saja. Dan itu artinya waktunya Aoyama pakai mode serius. Aoyama memberikan umpan ke Zaizen. Dan Zaizen akhirnya bisa mencetak gol. Setelah itu, Aoyama mencetak 2 gol. Dan SMA Fujimi akhirnya menang. Setelah pertandingan selesai, ibunya Zaizen datang menghampiri Zaizen. Teman-temannya pun jadi marah. Karena mereka pikir ibunya Zaizen itu telah meninggal. Ternyata ibunya Zaizen itu jadi sukarelawan di Afrika selama 5 tahun. Ibunya sangat senang karena Zaizen bisa mencetak gol kali ini. Kemudian datang helikopter yang menjemput ibunya Zaizen yang akan pergi ke Brasil. Kini para pencari bakat itu datang lagi. Dan teman-temannya Aoyama berpikir kalau ini adalah saat perpisahan dengan Aoyama. Ternyata Aoyama menolak tawaran pencari bakat.
Aoyama mengatakan kalau dia suka sama SMA Fujimi karena SMA Fujimi itu punya seragam berwarna putih, dan putih itu artinya bersih. Dan alur cerita anime Kepeki Danshi Aoyama-kun akhirnya selesai. Jangan lupa untuk di-like, komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat lanjutan alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.